Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman sekarang ini telah nampak praktek riba tersebar di mana-mana. Dalam ruang lingkup masyarakat yang kecil hingga tataran negara, praktek ini begitu merebak baik di perbankan, lembaga perkreditan, bahkan sampai yang kecil-kecilan semacam dalam arisan warga. Entah mungkin kaum muslimin tidak mengetahui hakikat dan bentuk riba, mungkin pula mereka tidak mengetahui bahayanya. Apalagi di akhir zaman seperti ini, orang-orang begitu tergila-gila dengan harta, sehingga tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Sungguh benarlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2083. Oleh karena itu, sangat penting sekali materi diketengahkan agar kaum muslimin apa yang dimaksud dengan riba, apa saja bentuknya dan bagaimana dampak bahanya. Allahumma yassir wa'ain. Ya Allah, mudahkanlah kami dan tolonglah kami dalam menyelesaikan pembahasan ini. Seorang pedagang haruslah memahami hakikat riba As-Subki dan Ibnu Abi Bakar mengatakan bahwa Malik bin Anas mengatakan, aku tidaklah memandang sesuatu yang lebih jelek dari riba, karena Allah Ta'ala menyatakan akan memerangi orang yang tidak mau meninggalkan sisa riba, yaitu pada firman-Nya. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu disebabkan tidak meninggalkan sisa riba. Quran Surat Al-Baqarah 279. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Mughnil Muhtaj 6.310. Apa yang dimaksud dengan riba? Secara etimologi, riba berarti tambahan, al-fadl waz-ziyadah. Lihat Al-Mu'jam Al-Wasit 350 dan Al-Misbah Al-Munir 3.345. Juga riba dapat berarti bertambah dan tumbuh, za'ada wa nama'ah. Lihat Al-Qamus Al-Muhith 3.423. Contoh penggunaan pengertian semacam ini adalah pada firman Allah Ta'ala, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bertambah dan tumbuh subur. Quran Surat Fusilat 39 dan Al-Hajj 5. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Di antara definisi riba yang bisa mewakili definisi yang ada adalah definisi dari Muhammad Asy-Syirbini. Riba adalah suatu akad transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Mughnil Muhtaj Nanstushi Morilo 9. Ada pula definisi lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Riba adalah penambahan pada barang dagangan komoditi tertentu. Al-Mughni 7.2. Hukum riba seperti kita ketahui bersama, dan ini bukanlah suatu hal yang asing lagi, bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Ibnu Qudamah mengatakan, riba itu diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan kaum muslimin. Al-Mughni 7.2. Bahkan tidak ada satu syariat pun yang menghalalkan riba. Al-Mawardi mengatakan, sampai dikatakan bahwa riba sama sekali tidak dihalalkan dalam satu syariat pun, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Quran Surat An-Nisa 161. Maksudnya adalah riba ini sudah dilarang sejak dahulu,
pada syariat sebelum Islam. Mughnil Muhtaj, tik 309. Di antara dalil Al-Quran yang mengharamkan bentuk riba adalah firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Ali Imran 130. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Di antara dalil haramnya riba dari As-Sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa memakan riba termasuk dosa besar. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya dalam neraka." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Beliau mengatakan, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, dan memakan riba, melarikan diri dari medan peperangan, 7 menuduh wanita yang menjaga kehormatannya lagi, bahwa ia dituduh berzina. Hadis riwayat Bukhari nomor 2796 dan Muslim nomor 89. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaknat para rentenir pemakan riba yang mencari pinjaman dari riba. Bahkan setiap orang yang ikut menolong dalam muamalah ribawi juga ikut terlaknat. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, orang yang menyerahkan riba, nasabah, pencatat riba, sekretaris, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan, mereka semua itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Maksud perkataan, mereka semua itu sama, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, yaitu sama dalam dosa atau sama dalam beramal dengan yang haram. Walaupun mungkin bisa berbeda dosa mereka, atau masing-masing dari mereka dari yang lainnya. Minnatul Mun'im fi Syarhi Syahihil Muslim. Sinan, dampak riba yang begitu mengerikan. Sungguh dalam beberapa hadis disebutkan dampak buruk dari memakan riba. Orang yang mengetahui hadis-hadis berikut ini tentu akan merasa jijik jika harus terjun dalam lembah riba. Pertama, memakan riba lebih buruk dosanya dari perbuatan zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kedua, dosa memakan riba seperti dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya. Sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ketiga, tersebarnya riba merupakan pernyataan tidak langsung dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Beliau mengatakan bahawa sanad hadis ini syahih, macam riba yang perlu diketahui, riba fadl, jual beli. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis namun berbeda kadar atau takarannya. Contoh, 20 kg beras kualitas bagus
ditukar dengan 30 kilogram beras kualitas menengah. Dari Abu Sa'id, ia berkata, datang Bilal ke Nabi SAW dengan membawa kurma barni, kurma kualitas bagus. Dan beliau bertanya kepadanya, dari mana engkau mendapatkannya? Bilal menjawab, saya mempunyai kurma yang rendah mutunya dan menukarkannya 2 sya' dengan 1 sya'. Kurma barni untuk dimakan oleh Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, hati-hati, hati-hati, ini aslinya riba, ini aslinya riba. Jangan kamu lakukan. Bila engkau mau membeli kurma, maka jualah terlebih dahulu kurmamu yang lain untuk mendapatkan uang, dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma barni. Penjelasan, barang-barang ribawi itu ada 6. Yaitu 2 berupa mata uang terdiri dari emas dan perak, dan semua yang dikiaskan kepada keduanya seperti mata uang rupiah, ringgit, dolar, dan lainnya pen. Dan yang 4 berupa makanan yaitu kurma, gandum, jawawud, syair sejenis gandum, dan semua yang dikiaskan kepada ketiganya sebagai makanan pen, dan garam. Ini berdasarkan dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawud gandum dengan jawawud gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam semisal dengan semisal, kontan dengan kontan. Maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan, sungguh dia telah melakukan riba. Orang yang mengambil dan orang yang memberi di dalam riba itu sama saja. B. Riba nasi'ah. Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutangan, tempo, atau dengan kata lain terdapat penambahan nilai. Transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi, riba nasi'ah. Dikenal dengan istilah riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang Arab jahiliyah, yaitu apabila memberi pinjaman lalu sudah jatuh tempo, berkata orang Arab, mau dilunasi atau diperpanjang. Jika masa pinjaman diperpanjang modal dan tambahannya diribakan lagi. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya riba ada di dalam pinjaman nasi'ah. Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya riba ada di dalam pinjaman nasi'ah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Kitab At-Tijarat. Dari Abi Minhal ia berkata, aku bertanya pada Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang tukar-menukar mata uang. Maka masing-masing dari keduanya berkata, ini lebih baik dariku. Dan masing-masing berkata, Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan perak secara hutang. Contoh riba nasi'ah, bunga bulanan atau tahunan di bank konvensional. Mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang yang pengembaliannya ditunda. C. Riba qardah. Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur atau syahibul ma'al kepada pihak yang berutang, debitur, yang diambil sebagai keuntungan. Contoh, syahibul ma'al memberi pinjaman uang kepada debitur 10 juta rupiah dengan syarat debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sebesar 18 juta rupiah pada saat jatuh tempo. Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya riba berada pada utang. Abdullah berkata, yang dimaksud Nabi yaitu 1 dirham dibayar, 2 dirham. D. Riba jahiliyah. Riba yang muncul akibat adanya tambahan persyaratan dari kreditur atau syahibul ma'al, di mana pihak debitur diharuskan membayar utang yang lebih dari pokoknya
karena ketidakmampuan atau kelalaiannya dalam pembayaran saat utang telah jatuh tempo. Contoh, debitur memiliki utang senilai 10 juta rupiah, jatuh tempo 1 Desember 2011. Namun sampai dengan tanggal tersebut, debitur tidak mampu membayar. Akhirnya pihak kreditur membuat syarat, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, tetapi jumlah utang bertambah menjadi 15 juta rupiah. Dari Malik dari Zaid bin Aslam, ia berkata, riba pada zaman jahiliyah yaitu bahwa ada seorang laki-laki memiliki suatu kewajiban utang pada laki-laki yang lain untuk jangka waktu tertentu. Maka ketika telah jatuh tempo, yang memberikan pinjaman, kreditur, berkata, apakah kamu mau membayar atau memberi tambahan pembayaran? Maka ketika debitur membayar, kreditur menerima pembayaran. Dan jika tidak membayar, maka debitur menambah haknya kreditur, dan kreditur memperpanjang sampai waktu tertentu. Riba riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema, yaitu kontan dan kredit. Contoh, harga mobil baru jika dibeli tunai seharga 100 juta rupiah dan 150 juta rupiah bila mobil itu dibeli secara kredit, dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkannya. Dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak halal pinjaman dan jual beli, tidak juga dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu. Ada beberapa pengertian berdasarkan hadis tersebut, yaitu 1. Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa seseorang tidak boleh bertransaksi dalam satu akad terdapat pinjaman dan jual beli. Contoh A bersedia memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B harus menjual sepeda motornya kepada A2. Hadis tersebut juga melarang seseorang menentukan dua syarat dalam satu akad jual beli. Contoh, A menjual motornya kepada B secara tunai dengan syarat B harus menjual kembali motornya kepada A dengan cara kredit. Contoh lain, A menjual sepeda motornya, jika dibeli dengan tunai maka harganya 10 juta rupiah, kalau dibeli dengan kredit harganya 15 juta rupiah, dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan, pemilihan salah satu harga yang ditawarkan. 3. Seseorang dilarang menjual barang yang tidak ada pada dirinya. Contoh, A menjual sepeda motor yang hilang kepada orang lain. Pada zaman sekarang ini, banyak transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan masuk dalam kategori riba. Beberapa contoh transaksi riba yang dilakukan di berbagai lembaga bisnis dan keuangan saat ini antara lain: lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Nasabah yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan mendapatkan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu dari uang yang disimpan di lembaga keuangan tersebut. Demikian pula nasabah yang meminjam uang ke lembaga keuangan harus membayar bunga sebesar persentase tertentu dari pinjaman pokoknya. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikaji di atas, maka hukum bertransaksi seperti di atas adalah haram karena mengandung unsur riba. 2. Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor konvensional. Lembaga keuangan menyediakan dana pembelian kredit sepeda motor. Harga jual sepeda motor secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Apabila seseorang ingin membeli sepeda motor dengan angsuran selama 3 tahun, maka harganya menjadi 18 juta rupiah.
Kalau 4 tahun 20 juta rupiah, dan kalau 5 tahun menjadi 22 juta rupiah, dan sampai dengan keduanya berpisah, tidak ada keputusan pemilihan kepada salah satu harga yang ditawarkan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka hukumnya bertransaksi seperti itu haram karena mengandung unsur riba dan jual beli dengan dua harga dalam satu penjualan. Adanya perbedaan jual beli tunai dan kredit tersebut karena pada saat jual beli dilakukan secara kredit, pihak lembaga keuangan mengenakan bunga. Bunga yang ditetapkan akan berbeda-beda tergantung dari jangka waktu kreditnya. Semakin lama jangka waktu kreditnya, maka semakin tinggi bunganya. 3. Obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan, berupa surat pengakuan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang membeli surat. Obligasi tersebut sejumlah nilai tertentu yang tertera dalam obligasi tersebut. Pihak yang mengeluarkan obligasi memberikan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu dari pokok utang yang tertera dalam obligasi tersebut sampai jangka waktu jatuh temponya obligasi tersebut. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, maka hukumnya obligasi adalah haram karena mengandung unsur riba, yaitu adanya tambahan dari pokok modal utang. Hadis tentang riba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada para pelaku riba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat kepada semua pihak yang terlibat dalam riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, kedua saksinya dan penulisnya. Lalu beliau bersabda, mereka semua itu adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya beliau didatangi oleh dua malaikat. Lalu mereka berkata, marilah ikut bersama kami. Hingga akhirnya dua malaikat itu membawa beliau ke sebuah sungai darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Sementara itu di pinggir sungai ada orang lain yang menghadap ke bebatuan dan ia memandang ke arah orang yang berenang di tengah sungai. Jika orang yang berada di tengah sungai itu ingin keluar darinya, maka laki-laki yang di pinggir kali melempari mulutnya dengan batu, sehingga ia kembali lagi ke tempatnya semula. Lalu Nabi berkata, aku bertanya kepada dua malaikat tentang orang yang berada di sungai itu, maka mereka menjawab, adapun orang yang engkau datangi tadi di sungai, lalu mulutnya disumpal batu, dia adalah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang kedatangan hari kiamat tampak menyebar riba, perzinahan dan minuman khamar. Hadis riwayat Al-Tabrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak diampuni. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah memakan riba. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang berada dalam keburukan, kesombongan atau permainan dan kesia-siaan, maka jadilah mereka itu kera dan babi-babi dengan sebab mereka menganggap halal apa-apa yang haram dan dengan sebab memakan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba memiliki lebih dari 70 pintu, demikian juga dengan syirik. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu, dan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sehebat-hebatnya riba ialah merusak kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah tampak perzinahan dan riba di suatu kampung atau negeri, maka berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk diri mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham dari riba yang dimakan oleh seseorang dan ia tahu itu riba, maka lebih besar di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, yakni menyekutukan Allah, sihir, dan memakan riba.